pertama, kami tidak kenal Yesus ya Pak. Kami tidak kenal nama, karena Nabi Isa itu bukan orang Yunani. Kami tidak mengenal namanya Yesus, kami mengenal namanya Isa Al-Masih. Nah, kami tidak menyangkal kok Yesus mati. Itu kan literasi agama kalian, nggak apa-apa. Yesus mati terkutuk, Galatia pasal 3 ayat 13, mati ditelanjangi, mati dipermalukan, nggak apa-apa. Itu hak kalian kok. Ya, kami tidak perlu menyangkal itu. Buat apa? Tapi yang kami sangkal Nabi Isa, Pak. Kalau Tuhan Bapak memang mati terkutuk kan, kami berdamai dengan itu. Kami malah seneng kalian punya Tuhan yang bisa mati terkutuk. Kenapa? Berarti Tuhan kami jauh di atas, ya nggak ada apa-apanya kalau Tuhan kalian gitu loh. Artinya secara kualitas nggak bisa dibandingkan Tuhan kalian dengan Nabi kami. Nabi kami tidak pernah terkutuk, matinya bukan ditelanjangin. Kan seperti itu. Jadi Pak, kami tidak ada urusan dengan Yesus sebenarnya. Saya nggak kenal Yesus Pak. Kalau di setiap apa siaran-siarannya dari Islam ini nanda siapa kok ngomong Yesus terus? Ya karena kami juga baca Bible Pak. Kan kami taunya Yesus itu Tuhan Bapak. Pertanyaan saya ngapain? Imannya enggak cukup. Pak, kalau nggak mau dibahas Yesus Pak, Bapak kalau nggak mau Yesus dibahas, suruh dia balik lagi ke abad pertama, jangan turun ke dunia Pak. Ngapain Pak suruh dia turun ke dunia? Makanya kami bahas segala sesuatu di dunia ini milik, bentar dulu. Segala sesuatu di dunia ini, kalau dia tokoh peradaban itu konsumsi seluruh alam semesta. Kalau Bapak Yesus nggak mau dibahas, suruh dia naik lagi. Jangan Pak, bentar. Kalau Bapak tidak mau Yesus dibahas, jangan jadi tokoh peradaban Pak. Ini kan tokoh peradaban. Saya itu gini, saya kasihan umat Islam. Gini lah. Kenapa kasihan? Kalau gini saya kasihan imannya itu. Yang saya harus kasihan itu Bapak, Tuhannya mati diseret. Kalau kami nggak perlu dikasihani, Tuhan kami Tuhan Pak. Daripada mati diracun mana lebih bagus? Loh, Yesus kan mati diracun. Masa Bapak nggak tahu nih Yesus mati diracun nih? Waduh Bapak tega sekali Bapak menafikan kematian Yesus yang diracun menurut nubuatan Mazmur pasal 69. Gimana sih Pak? Inilah. Lu Bapak inilah. Itulah beruntungnya Bapak masuk di Komal Islam. Selama ini Bapak nggak tahu kalau di kitab Bapak Yesus matinya diracun toh. Nah ini saya kasih Bapak Mazmur pasal nih. Tunggu. Kok gitu sih? Waduh Bapak, saya kasihan sama Bapak nih. Ternyata Bapak nggak ngerti apa-apa tentang kitab Bapak nih. Pak, yang mati diracun itu adalah Yesus nih. Bapak tahu ini nubuatan untuk siapa? Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Bapak klik bintang ini, maka akan merujuk kepada, Bapak kok ketawa sih? Merujuk kepada, dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Mati Pak abis ini Pak. Maka yang mati diracun itu menurut nubuatan Mazmur 69 adalah Yeshua. Pengertianmu itu masih dangkal jauh sekali. Yesus ya itu udah Bapak akan jelasin mati deh. loh, walaupun ini saya jelasin ya. Gimana ini Yesus mati atau enggak sih? Dengar. Gantian. Yesus itu tidak akan mati walaupun digantung ribuan tahun. Kenapa? Sebelum Pak, satu jam dia digantung udah mati dia Pak. Pak, dengar satu jam digantung udah mati dia. Otak kalian itu Bapak, Padamu satu jam dia nyawa, digantung dia udah mati nggak perlu puluhan tahun. Kasihan. Aku serahkan nyawa maka waktunya telah selesai. Dia itu punya hak menyerahkan nyawa atau tidak gitu. Punya hak buat kalau mati dia gitu. Baru mati. Makanya jangan Dia punya hak buat mati. Oke. Iya, dia menyerahkan nyawanya kepada siapa, Pak? Pak, dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Oh, berarti dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Berarti nah, yang membangkitkan dia kembali siapa? Loh, saya kan gimana aja Bapak kenapa tantrum? Pak, tengok nih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Harus dipenuhi Roh Kudus dulu, kamu baru ngerti. Loh? Roh Kudus kau aja bikin banyak denom loh. Masa penuh Roh Kudus denom makin banyak? Kalau kamu penuh Roh Kudus, Roh Kudusmu ada, itu makin banyak denom. Roh Kudus mana yang harus diikuti? Hati-hati loh kamu ngomong Roh Kudus mana yang harus diikuti Pak?
Hati-hati. Orang tua Mika, orang tua Mika, orang tua yang sopan Mika, orang tua dia. Gini loh Pak Edward, dengar Pak Edward gantian kalau ngomong itu ya. Pak Edward di sini kan kami kasih kesempatan. Belum Bapak di sini nggak dikasih kesempatan menjelaskan. Bentar dulu Pak Edward. Pak Edward di sini tuh dikasih kesempatan bertanya saja, bukan menjelaskan. Karena Bapak banyak nggak ngerti tentang kitab Bapak. Contoh, Bapak bilang Yesus nggak mati. Siapa bilang Yesus nggak mati? Saya sudah tunjukkan dalil dalam kitab Mazmur bahwa Yesus matinya diracun. Faktanya memang ketika dicucukkan anggur asam ke mulutnya dia mati. Loh, ini dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Apa maksudnya coba? Jauh. Apa maksudnya? Coba Bapak jelasin. Coba, Tuhan Bapak mati atau enggak? Ginilah. Dengar. Tuhan Yesus itu Bapak datang jawab menjadi saja. manusia. Tuhan Bapak pernah Ya, mati atau tidak? Ini makanya saya jawab supaya jelas. Dari Silakan. awal saya jawab. Oke, kasih kesempatan. Tuhan Yesus itu Sudah. datang untuk menebus semua dosa manusia. Kenapa? Karena semua dosa manusia itu tidak bisa dibayar tanpa tebusan. Kenapa? Kenapa tidak bisa dibayar? Tunggu. Berarti Tuhan, bentar. Bentar. Bapak tuh jangan banyak bicara asumsi di sini. Mana dalilnya bahwa dosa manusia tidak bisa ditebus tanpa darah, tanpa mana dalilnya? Bapak jangan berbohong di hadapan kami. Nggak, saya kalau udah dusta saya nggak bisa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Kamu baca Roma 3 ayat Dalilnya mana? 23. Dalilnya ayat berapa? Ayat berapa? Roma 3 ayat 23. Oke, berarti menurut Paulus tidak bisa ditebus manusia itu tanpa darah gitu. Iya. Nah, berarti yang berbohong itu Yesus atau Paulus? Yesus berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih kepada Maria Magdalena. Siapa yang berdusta? Paulus atau Yesus? Jangan lompat-lompat ini Rifa supaya kamu jelas. Ini kontradiksi. Kamu tadi Paulus tanya mengatakan dulu. tidak ada bisa diampuni tanpa darah. Lompat sana, Tapi sini, lompat. Yesus Ini loh, mengatakan, saya kasih tahu. Anda kalau diskusinya Anda yang lompat-lompat. Ini gimana nih orang ini? Birahi kali pengen ngomong, tapi omongannya nggak pakai dasar. Apa kata Yesus? Dosanya yang banyak itu Yesus kalau telah nggak datang, diampuni. kamu kena Rifa. Tidak bisa kamu selamat. Apalah Rifa. ini, Pak? Kamu Pak, nggak bisa jangan selamat. bawa-bawa dulu neraka. Karena Kalau memang pengampunan Yesus dosa itu menjanjikan oleh keselamatan. Yesus. Kamu baca Mana kisah dalilnya? 4 ayat 12. Mana dalilnya? Kisah 4 ayat 12. Mana dalilnya? Coba. Baca kisah. Mana dalilnya? Coba, Kisah coba. Para Rasul 4 ayat 12. Ya, Baca dalilnya coba. mana? Supaya tahu. Ya Anda lah yang baca. Ini gimana Kristen-Kristen ini mau menjelaskan agamanya tapi kita yang disuruh baca. Oh, oke, saya bacain ya. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jelas kan? Jadi tidak ada agama yang bisa menyelamatkan, tidak ada di bawah kolong langit ini bisa menyelamatkan manusia. Hanya oleh Henok Yesus dan baru Elia bisa. selamat nggak? Nah, Henok dan dengar, Elia selamat kamu nggak? minta dalil ke orang dikasih tahu kok malah enggak. Iya, saya dalil kitab Anda itu nggak kontradiksi, jelas ini. Pak. Henok dan Elia ke surga nggak? Sudah. Henok Saya Elia tahu ke surga dalilnya. nggak? Saya tanya. Henok dan Elia selamat bertemu Yesus dulu atau tidak? Ini mencret kan? Kitab Anda itu penuh kontradiksi. Di satu sisi katanya tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Tapi realitas konkretnya di kitab yang lain dikatakan bahwa Henok dan Elia sudah ke surga tanpa kenalan sama Yesus duluan. Rifa, tolong dengarkan. Kamu minta dalil. Kamu baca kisah 4 Iya, ayat 12. dalil Tidak kitab ada Anda keselamatan itu, di bawah kolong langit itu ini yang mengatakan selain itu hanya siapa? di dalam Yesus. Yang Cuma berkata di di bawah situ kolong siapa? Yesus sendiri yang berkata. Nah, berarti Yesus kontradiksi dengan dirinya. Berarti kan gini, tidak ada nabi apapun, agama apapun di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita, Rifa. Makanya Elia kita dan butuh Henok juru itu selamat. ke surga atau tidak, Namanya Pak? Yesus. Saya coba Bapak jujur, nggak usah tantrum, Pak. Santai, Pak. Bapak sudah tua. Saya nggak mau. Dia Coba saya naik ke tanya. surga, tapi bukan ada di, dia naik ke surga Di mana? dijelaskan. Tapi Di mana? Elia dan naik ke Henok di surga. mana? Hah? Iya, dia di mana? Di Iya, surga. Nah, dia dia pernah naik ke kenalan sama surga. Yesus nggak? Berarti dia selamat nggak? Iya. Hah? Selamat nggak Naik ke Elia dan surga Henok? beda dengan masuk surga, Rifa. Apa Otakmu harus bedanya, jelas. Pak? Naik ke surga, ya apa bedanya? Apa Nah, bedanya? Otakmu harus beda lah. harus Iya, iya, jelas oke, lah. apa bedanya? Naik ke surga bukan itu masuk apa surga. bedanya dengan masuk surga? Ya, apa bedanya? Apa bedanya? Artinya dia akan datang lagi.
Rifa. Henok, Dia itu Henok akan datang lagi. Akan mati. Henok akan datang datang lagi. lagi. Ada dalilnya? Ya, Akan coba datang minta lagi. dalilnya. Ada. Coba dalilnya mana? Nanti mana? baca di Wahyu. Kamu baca belajar dulu Ya. Wahyu ya. Kita Wahyu nanti Iya, silakan ada dua Bapak. saksi Bapak kasih. itu. Ya, Bapak kasih. Dua saksi Ya, itu Bapak kasih adalah ke saya. Henok dan Elia. Iya, mana Ya, mana jadi dalilnya? kalau Dalilnya. ilmu Mana? masih di bawah, Dalilnya, belajar dari dalilnya. saya. Nggak usah banyak, nggak usah banyak Nanti curhat. kamu baca di Wahyu. Kan kamu mau Nggak usah belajar sekarang, kan? sekarang. Baca di Wahyu. Sekarang, enggak, saya, enggak, maaf. Saya nggak mau belajar sama orang nggak jelas kayak Anda. Maaf, saya bukan mau belajar. Saya ingin mempertontonkan kedustaanmu sebagai Kristen, di mana kau berbohong mewakili Yesus. Kau bilang tidak ada yang selamat tanpa melalui Yesus. Yesus pun berkata begitu. Loh, benar Tapi lah. itu dusta. Benar. Faktanya bohong. Henok dan Elia sudah ke surga tanpa mengenal Yesus. Kau bilang naik ke surga dengan masuk ke surga beda. Apa bedanya? Karena mereka turun. Mana dalil kalau Henok akan turun? Kau jangan berdusta kau. Ini room ini kalau orang di sini memaksakan diri untuk menjawab dengan Semua yang ada kedustaan di room berhadapan sini dengan ya, aku. kalau tidak melalui Pendusta seperti kau tidak bisa sembarangan di tempat kami. Kau boleh membohongi murid-murid kau di gereja, Pak. tidak bisa Tapi kalau tempat masuk kami nggak surga bisa. kalau Kami tidak orang Islam. melalui Yesus. Kau tunjukkan sama aku kalau Kristen dijamin masuk surga. Itu kisah 4 ayat 12 itu loh. Baca dulu tolong Di kisah dibuka biar 4 supaya semua ayat lihat di 12. bawah ini. Oke, kita lihat ya. Kisah 4 ayat 12. Oke. Oke, diam-diam kau dulu ya. Kisah 4 ayat 12. Iya. Diam-diam, jangan ganggu, jangan berisik kalian ya. Kisah para Rasul pasal 4 nomor 12. Perhatikan teman-teman ya. Ya. Teman-teman ya, perhatikan baik-baik, kita buka datanya teman-teman. Nah, ini adalah tulisan dalam kitab Kisah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Berarti tidak ada nama Benar. selain Yeshua kepada Yesus begitu. Ya, Yesus itu. Yeshua itu Hanya Yesus nama yang sudah bisa biasa di Begitu siapa kita bilang? Siapa menerima bilang? Yesus, Bohong kali. Oke, ini kutunjukkan pintu kau surga datanya. terbuka, Ya, gitu kutunjukkan datanya ya. Oke. Kau kutunjukkan kebohongan kau. Kata penyelamat itu sudah disematkan kepada Musa sebagai Mosia. Ya, juru selamat sudah ada, Ehud juga sudah ada, Mosia. Jadi ketika kau bilang tidak ada satupun orang selamat karena nama ini, kau berdusta. Lagi pula nama ini bukan nama yang khusus dan spesifik. Karena apa? Nama Yeshua itu nama seperti Bambang. Jadi kau jangan dusta. Ayat ini ayat yang sering kubawa untuk menghancurkan doktrin kalian. Yesus itu nama yang namanya itu bukan nama yang spesifik. Ya, beda. Aduh. Abraham, tidak ada nama Bukan. sebelum Abraham, Nama tidak di ada atas nama segala setelah nama Abraham. loh. Diam Makanya dulu, kenapa diam orang dulu. banyak kejang-kejang Saya kalau lagi dengar- ngomong, diam dulu. Ya, kedustaan Kristen di hadapan kami kuliti. Kenapa? Kalian boleh diam panggil dulu. nama Yesus? Bukan kejang. Kok kau apa? Yesus aja dipakai di bokep nggak masalah loh. Kok kejang orang nama Yesus? Orang main bokep aja kata si Kores pakainya Yesus loh. Kok kejang? Nggak ada pentingnya nama Yesus itu. Coba kau teriak-teriak nama Yesus, nggak ada gunanya. Yesus pemain bola juga banyak. Nggak ada yang gemetar dengan nama Yesus tuh. Nama Yesus tuh kayak nama Bambang. Apalah ini orang ini? Nama Yesus itu seperti nama Bambang. Aduh. Nama Yesus itu seperti nama Bambang. Pemain bola namanya Yesus juga ada. Apa ini orang ini? Segala nama Yesus itu. Raja di atas Kutanya segala dulu. raja. Termasuk raja seks. Raja di atas Bukan segala itu raja, otakmu. termasuk raja seks, raja iblis juga berarti. Raja di atas segala raja, berarti dia di Kalau atas kalian raja itu iblis. baru ada 72 bidadari. Iya, saya tanya, kalau dia raja di atas segala raja, termasuk raja seks nggak? Iblis menghancurkan. Wah, berarti bukan Menghancurkan raja di dosa, atas segala raja. Udah turun kau. Menghancurkan. Kau ini kalau ngomong jangan menipu. Kan aku bilang di tempatku ini orang yang belajar itu dihargai. Tapi orang menipu akan kukuliti, kutelanjangi bulat-bulat. Kau bilang apa tadi? Tidak ada di kolong langit ini nama bernama Yesus. Tai kucing. Nama Tuhan kau tuh kayak nama pasaran. Kayak nama Bambang. Ada berapa nama Yesus pada waktu itu? Kau tahu nggak di tahun ke-62? Ada toko bernama Yesus bin Ananias. Ada namanya toko Yeshua bin Nun. Nama Tuhan kau tuh kayak nama Bambang, bukan nama spesifik. Ya. Lalu kau bilang Tuhan kami raja di atas segala raja. Raja apa? Raja setan, raja judi, raja seks. Kenapa nggak konsisten dengan statement kalian? Kok
Tuhan Ini kau gunanya parah apa? ini parah Apa ini. guna Tuhan kau? Kutanya, Tuhanmu gunanya apa hadir di dunia? Kamu tidak berguna, tidak Manfa- berkarya. Tinggal diam-diam dalam lubang. Manfaat Tuhan kau, yang keluar dari lubang vagina Tuhan kau. Tinggal dalam Ya, lubang. Tinggal dalam lubang. Tinggal dalam lubang. yang keluar dari Guna, lubang vagina tidak Tuhanmu. guna. Cuma Allah Akbar, Allah Akbar, cuma saja. Kutanya, Tidak ya apa guna? berguna. Apa Tidak guna berguna di dunia Yesus? ini. Tidak ada, tidak berguna di dunia ini. Tidak berguna di dunia ini. Thomas, karya terbesar Tuhanmu adalah mati loh. Tidak berguna di dunia. Tidak berguna. Manusia itu tidak berguna. Jangan berguna di dunia ini adalah orang-orang Kristen dan Israel. Karya terbesar Tuhan Kristen dan Israel. Kristen dan Israel. Dia bikin pesawat yang apa saja. Tinggal kau tanya di atas apa kepintaran karya orang Tuhanmu lain. bisa mati. Tahu nggak, Uni? Orang kalau memperkenalkan Tuhanmu bisa Alam apa? tidak Oh, Tuhan berguna. saya bisa Alam mati. tidak berguna. Tuhan bisa mati. Keren kan? Tuhanku bisa naik keledai. Alammu tidak berguna. Karya Tuhanmu apa Thomas? Alammu tidak Nutup pohon berguna. ara. Alammu tidak berguna. Alammu tidak berkuasa. Alammu tidak berkuasa. Alammu tidak berkuasa. Karya Tuhanmu apa Thomas? Pernah disunat. Alammu tidak berkuasa. Alammu tidak berkuasa. Alammu tidak berkuasa. Apa karya Tuhanmu Alammu tidak Thomas? berkuasa. Tidak Makan berkuasa. ikan goreng. Alammu tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Merubah air jadi anggur. Alammu tidak berkuasa. Alammu tidak berkuasa. Lebih hebat Danon Maka yang air hanya sumur tinggal jadi di dalam air goa, aqua. tinggal di dalam goa. Pabrik minuman ya Tuhanmu, Thomas. Alammu tinggal di dalam goa. Alammu tinggal di dalam Tuhanmu yang goa, keluar tidak dari berguna, tidak berguna. Tuhanmu tidak yang berguna. keluar dari gua vagina, Tidak Dek. berguna, tidak berguna. Ih. Tidak berguna, Allah tidak ada gunanya. Tidak ada guna. Tuhanmu apa gunanya? Mau bela-bela Allah yang tidak berguna sama sekali. Tuhanmu apa gunanya? Allahmu tidak berguna, tidak Ya, tidak Tuhanmu apa gunanya? tidak berkarya apa-apa. Ya, Tuhanmu apa gunanya? Allahmu tidak berguna, tidak Ya, berguna, apa- tidak berkarya, apa tidak guna berkarya, Tuhanmu? tidak berkarya. Hanya tinggal dia di dalam Apa goa. guna Tuhanmu? Tinggal dia di dalam goa ini sampai hari ini. Apa guna Tuhanmu? Hei, Allahmu Guna tidak ada Tuhanmu gunanya, apa? tidak ada gunanya. Tidak ada orang-orang pintar dari Ya, terus ya suka-suka kau lah. Terus, nah ya terus, oke. Terus apa? Oh gitu. Terus apa? Ya. Oke. Ya, oke. Ya, kasihan kau. ya, oke. Apa guna Tuhanmu, Thomas? Apa guna Tuhanmu? Gunanya biar mati, tutorial mati. Tinggal di dalam goa Hira sampai hari ini tidak mau kasih muncul muka. Tuhannya Hatiku dia ini, gembira, Tinggal di dalam Dia goa ngasih- Hira. Tinggal di dalam goa Hira. hatiku gembira. Si Thomas buka celana, dia merana sambil kejang-kejang, jantungnya berdebar. Banyak Makan cewek. nyanyi dia. Tenda sunat sunat. Mulut besar. Uni Rifa mulut besar. Uni dibilangin mulut besar Uni. Mulut besar. Mulut Tidak besar. apa-apa Uni besar. Rifa mulut besar. Tidak apa-apa daripada Uni pantatnya Rifa besar mulut kayak kau. besar. Uni Rifa mulut besar. Baru kali ini aku nengok orang berantem nyanyi. Calon bidadari.
Ini laki atau perempuan ini beradu mulut dengan Uni Rifa? Emak-emak bunda, emak-emak komplek dia. Banci kali kayak Tuhan. Ini jangan Tante Milky nggak ini? Bapak-bapak dia. Tante Milky nggak ini? Kok beradu ini dengan Uni Rifa? Kayak gitu ya Uni, yang kita dulu kecil-kecil ya. Uni Rifa besar baru kita 4 tante gitu kayak kecil-kecil. Allah tidak. Ya Allah. Mika, Tante Mika. Ya bunda. Tadi Allah tidak. Bunda dengar kamu tanya apa guna Tuhanmu? Nggak ada gunanya. Nggak ada. Nggak bisa Berguna. nggak bisa dipakai. Tidak berguna. Nggak bisa bunda. Kayak 100% nggak bisa dipakai itu loh. jadi gini. Dia Orang ngajari itu ini bunda. karya tutorial Tuhan mati itu. disalib. Karya Tuhan mereka tuh mereka banggakan, Tuhan mereka bisa mati loh. Itu yang mereka banggakan. Contohnya gini Iya. bunda ya. Kamu kepandaianmu apa? Oh aku bisa jedotin kepala sampai ke dinding bisa benjol. Jadi Berguna. dia Tidak berguna. Tidak. Ya, astaga, ini Allah mau tidak membuat perubahan di dunia ini. Dari dulu cuma perempuan terus yang dipikirin. hatiku gembira, si Thomas dia kejang sampai dia ngangkang, kepalanya hilang, hidupnya tidak tenang. Udahlah kasihin udah tua, bawa aja. Tidak. Di bawah lah kau nyanyi lah di bawah. aku baru lihat apa namanya profilnya botak. Bagus banget. Bang Ira. Halo Bang Ira. Assalamualaikum. Salam dari NTB ya. Lombok. Islam, Bang. Itu aku mau yang tadi itu ya tanda gunanya Tuhan itu. Tuhan Iya. dia tanda gunanya keluar dari darah. Padahal Tuhan Maha Suci, Maha Tinggi. Takkan Tuhan kena darah semua. Turun dah aku turun. Iya Bang, iya Bang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman muslim di bawah gini ya, kita tidak boleh bukan kita yang mendalilkan ya, mereka yang menjelaskan. Bukan kita yang menstatementkan, tapi mereka yang mengkonfirmasi. Itu etika biar kita tidak secara sengaja menista agama. Kenapa? Pertama, umat Islam ada aturannya. Dan dan teman-teman kita Kristen itu beda-beda guys. Ada orang Kristen yang tidak percaya dengan Yesus, ada orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, jadi beda-beda. Jadi kita konfirmasinya mereka. Makanya kita ajukan pertanyaan. Makanya pertanyaan relevan adalah apa guna Tuhanmu? Nah, itu pertanyaan dan itu tidak kena delik hukum. Nah, gitu ya. Saya berharap teman-teman Kristen yang di bawah, kalian semakin kalian pertontonkan kelakuan kalian seperti itu hanya membuat kami umat Islam semakin yakin bahwa memang kalian penyembah iblis gitu. Nah, jadi saya harap kalian bisa naik ke atas, bertanya, diskusi aja, karena kami memperlihatkan kebotolan kalian itu ya kalau saya ya nggak masalah gitu loh. Oh, kita ambil tema ini Ustadz, gimana Ustadz? Paulus tidak sejalan dengan Yesus, ada nggak bisa Ustadz A dan C? Apa kan? Menurut Paulus, menurut Yesus siapa nabi palsu atau apakah sejalan menurut Pak dan C gitu? Iya, bisa saja. Cuman mungkin mengawali itu ada sesuatu yang saya ingin sampaikan ya. Iya.
Iya, sehubungan dengan ibadah yang benar, umat muslim itu melanjutkan apa yang Allah telah berikan kepada nabi-nabi terdahulu kala. Oke. Saya memulai dari Keluaran 33 ayat 5. Keluaran 3 ayat 5. Ada perintah, tanggalkanlah kasutmu. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim pada saat ya hendak sholat. Pertama-tama dilakukan itu adalah menanggalkan tali kasut sendal atau sepatu. Ya. Lalu kedua ya, saya akan tunjukkan ayatnya. Oke, supaya kita sama-sama mendapatkan edukasi. Keluaran 40 ayatnya yang ke 31 32. Iya. Ini. Dengan air itu Musa, Harun, dan anak-anak Harun membasuh tangan dan kaki mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan mendekat mesbah, mereka membasuh diri seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya. Ini perintah searah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Ya, pada saat sholat diawali dengan menanggalkan baik sendal atau sepatu, lalu mengikuti perintah Tuhan membasuh tangan dan kaki. Nah, mari kita melihat ya, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim ya setelah tanggalkan tali kasut, membasuh diri, lalu dengan cara berdoa berdiri. Pada kitab Markus pasal 11 ayatnya yang ke 25 ya. Markus pasal 11 ayat 25 ada berdoa berdiri. Kita melihat posisi berdiri ya pada saat kita menyampaikan Allahu Akbar dan mengucapkan ya 7 ayat Al-Fatihah. Ya, ayat Al-Fatihah lalu disertai dengan firman Allah. Itu ada itu dalam Bible. Nah, kita melihat di sini kitab Nehemia ya. Kitab Nehemia pasal 8 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Ya. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ayat ke-7. Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Ya. Kata Allah yang Maha Besar dalam bahasa Arab adalah Allahu Akbar. Ya. Bukankah kita itu sebagai muslim setiap rakaat kita selalu menyebutkan Allahu Akbar? Ya. Sekali lagi yang saya sajikan itu apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim itu
melanjutkan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Tanak. Oke, saya lanjut. Dan semua orang menyahut amin amin. Nah, ketika kita menyebutkan Allahu Akbar ada hubungan dengan ya penyebutan doa Al-Fatihah disertai dengan ya ayat-ayat suci Al-Quran, lalu disambung dengan amin amin. Nah, kita lanjut ya, sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, ini menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Agama apa yang melakukan ini? Satu-satunya Islam. Ya. Kepercayaan Yahudi sendiri ya jarang saya temukan seperti ini. Oke. Kita melihat di sini. Oh, Nehemia berapa itu Ustaz? Nehemia 8 ayat 7. Oke. Nehemia 8 ayat 7. Nah, ada hubungan dengan Daniel pasal 6 ayat 11. Mendengar surat perintah itu, telah dibuat Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, ini ada ke arah, artinya dia berkiblat. Ya? Berkiblat, betul. Iya, ke arah. Mari kita melihat kalimat selanjutnya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Di sini disebutkan 3 kali dia berdoa, artinya sholat. Seperti biasa yang dia lakukan. Artinya ini dia melakukan setiap hari. Apakah Muslim melakukan ini? Mari kita melihat ya. Ya, seharusnya Muslim sholat 5 kali sehari. Tetapi karena banyak yang ya kegiatannya misalnya travel atau ada sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan tidak boleh ditunda, maka doa 5 kali sehari dijamakkan. Ya, hanya 3 kali sehari. Sama dengan caranya Daniel. Mari kita melihat. 1, subuh. 2, zuhur dan asar. Dan 3, maghrib dan isya. Jadi di sini dijamakkan. Nah, kita melangkah selanjutnya. Kitab Keluaran. Keluaran 29 ayat 6. Ini banyak contoh-contohnya ya. Seorang pria pada saat sholat, apa yang dia harus pakai? Kita langsung melihat pada Keluaran 29 ayat 6. Ini Keluaran 29 ayat 6. Ya. Engkau harus menaruh serban di atas kepalanya. Nah, jadi di sini menaruh serban. Ya. Saya temukan ayat-ayat seperti ini ada banyak di dalam kitab Keluaran ini. Jadi sama dengan Muslim. Ketika masuk masjid, menutupi kepalanya dengan peci, ya, atau sesuatu yang dilingkarkan kepada kepala. Nah, kalau demikian, seorang wanita juga kita temukan, ya, pada saat beribadah menggunakan jilbab. Nah, kita temukan pada 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6.
Kita baca saja pada kalimat terakhir. Harus ia menundungi kepalanya. Ya, ini kepanjangan. Jadi saya hanya bacakan pada bagian terakhir. Nah, hal ini saya sampaikan sekali lagi, ya. Islam adalah ketaatan kepada Allah. Muslim orang yang pasrah kepada Allah. Muslim melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Tanak. Bahkan kita melihat Yesus sendiri meneruskan apa yang dilakukan oleh para nabi. Nah, inilah kebenaran Islam itu. Oke, lanjut. Sedikit ya, yang lain ya, izin ya. Afwan, izin. Karena ini di bawah ada yang bilang nih, semua dihubung-hubungin ngaco. Begini, Ten. Jadi yang namanya nabi, para nabi, itu ajarannya itu selalu berkesinambungan. Tadi yang dibawa sama Pak Dance itu bicara tentang bersuci ya. Jadi di situ kan dikatakan ketika Harun dan anak-anak membasuh tangan dan membasuh kakinya. Itu kalau dalam Judaism namanya netilat yadayim. Jadi syariat Musa, rukun wajib bersuci sebelum dia melakukan tefilah itu ada 2. Seperti yang dibacakan Mbak Dance tadi, membasuh tangan itu dari telapak tangan sampai siku-siku dan membasuh kaki. Begitu juga syariat Nabi Muhammad ada 4. Teman-teman bisa buka. Tadi kalau nggak salah Tante Mika baca ini Al-Maidah ayat 6 ya. Mulai dari faksilu wujuhakum wa ayyadahum illa marafiq sampai sebagainya. Mulai dari membasuh muka, terus membasuh dari telapak tangan ke siku-siku, jangan kebalik ya. Soalnya banyak yang kebalik masih umat muslim. Dari siku-siku ke telapak tangan. Padahal kalau kita lihat teksnya dari telapak tangan ke siku-siku. Dari yad ke mirfak. Marofik itu bentuk jamak dari mirfak, siku-siku. Terus mengusap kepala dan membasuh kaki. Jadi itu memang ajaran para nabi. Secara fundamental pasti nggak akan berbeda meskipun ada beberapa detail yang berbeda. Begitu juga ketika kita umat muslim setelah melakukan hadas besar, ada yang namanya mandi junub. Di mana dari ujung kaki sampai ujung kepala kita harus semuanya terkena air. Nah, syariat atau halakah Musa itu cuma sama melakukan. Kalau kita namanya mandi junub, kalau mereka namanya mikveh. Yang membedakan kalau kita dengan cara diguyur, kalau mereka dengan cara direndam. Jadi ada yang namanya kolam mikveh kalau teman-teman pernah belajar tentang Judaism. Nah, terus tentang tadi yang namanya tefilah ya. Tefilah atau kita menyebutnya sholat. Sudah sempat saya singgung ya tadi waktu di debat pertama, yaitu kalau kita 5 waktu ya, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau syariat Musa itu ada 3, mulai dari syaharit itu pagi, minha itu siang, ma'arif itu matahari terbenam, ma'arif. Kalau bahasa ma'arif itu bahasa Arabnya maghrib, barat artinya saat matahari terbenam ke barat. Jadi itu ya, yang namanya ajaran para nabi secara fundamental itu pasti sama, meskipun nanti ada beberapa detail yang berbeda. Teman-teman pernah lihat itu nggak tefilahnya orang-orang Judaism? Itu mirip banget dengan sholat, teman-teman kalau pernah lihat itu. Ya, sekali lagi ini adalah bukti bahwasanya apa yang dikatakan Quran, bahwasanya Nabi Muhammad itu membenarkan kitab Al-Quran, itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Nabi Muhammad meneruskan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Kita bisa buktikan sampai ini hari. Lanjut teman-teman. Iya, betul itu. Iya. Jadi tambahkan sedikit ya, bahwa yang terjadi sebenarnya sekarang itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita ambil analogi ya, gambaran ya. Nah ini ajaran nabi-nabi terdahulu. Datang Paulus, belok, datang Nabi Muhammad, diluruskan lagi. Penyimpangannya terjadi di sini. Ini penyimpangnya nih. Ini nabi-nabi terdahulu lurus, belok, Paulus. Diluruskan lagi, sejalan lagi. Nah, makanya memang berkesinambungan
seperti apa yang dikatakan Bang Ben. Betul. Ajaran nabi-nabi terdahulu pasti sejalan. Tidak mungkin ada penyimpangan gitu. Sampailah lurus, kan ditemukan oleh Ustadz Dance pun seperti itu juga. Lanjut Ustadz Dance. Oke, saya lanjut ya. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Tuhan tidak pernah menarik atau membatalkan hukum-hukum yang Tuhan telah sampaikan. Ya. Lalu apa yang disebutkan oleh Yesus pada Matius pasal 5 ayat 17? Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ternyata Yesus meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya. Pada ayat 17 ini dia menegaskan, dia tidak membatalkan hukum Torah atau kitab para nabi. Apa kitab para nabi? Aturan-aturan yang dilanjutkan oleh orang muslim, aturan-aturan yang dituliskan juga dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Ya. Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus disunat. Nah, inilah aturan-aturan. Matius pasal 4 ayat 2, Yesus puasa. Ya. Yohanes pasal 13 1 sampai 17, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Matius pasal 26 ayat 39, Yesus sujud dengan cara ruku, sujud. Nah, kita perhatiin juga ketika kita sebagai muslim pada saat meninggal dunia, momen apa yang dilakukan? Nah, Yesus juga mengajarkan di sini, seperti contoh dalam Bible, Yesus pada saat dia meninggal dia dikafani. Nah, demikian juga muslim itu pada saat meninggal dikafani, artinya dibungkus dengan kain putih. Tetapi kalau teman-teman saya dulu di saat saya masih sebagai pendeta harus dipakai jas, pakai baju broid dan sebagainya, sangat bertentangan dengan Bible, sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para rasul ataupun bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi menurut saya, muslim itu termasuk pengikut Yesus sejati. Oke, lanjut. Betul. Jadi sesuai poin yang kita dapat dari Ustadz Dance, bahwa ketika ketika ada yang mualaf, dia bukan meninggalkan Yesus, tapi semakin dekat dengan Yesus, bahkan mengikuti ajaran Yesus sendiri selama masa hidupnya Yesus, dan juga memuliakan Yesus, bukan menghinakan lagi, bukan memfitnahnya lagi. Begitu juga kata Yesus di Matius 7:21, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Karena pada hari akhir banyak yang berbuat memakai namaku, bermukjizat memakai namaku, menyembuhkan orang, mengusir setan, sampai ke pinggir-pinggir jalan. Pada hari itu aku akan berkata kepada mereka, enyahlah kalian sekalian pembuat kejahatan. Nah, begitu juga
Di dalam Islam, Nabi Isa akan turun untuk mematahkan salib. Sejalan perkataan dan tujuan Yesus turun ke dunia, yaitu tidak mengakui keberadaan Kristen sendiri. Jelas apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Danse. Semoga noten-noten di bawah nggak sengklek lagi. Pansos tapi nggak pengen dikenali, jadi pansosnya terlambat. Selamat malam. Tunggu, belum selesai. Pejabat surga, diam. Ya. Nah, bagi kalian yang di bawah, ya, beliau adalah seorang mantan pendeta. Beliau membaca Bible setiap hari. Beliau dikatakan sudah tidak muda lagi. Jadi di sini kita bisa dapat satu ilmu ya teman ya, bahwa ilmu itu tidak memandang umur, tidak memandang usia. Nah, kalian yang 1 kali seminggu ke gereja aja, dibacakan oleh pendeta Bible kalian, bayar, cuma dibacakan 1 ayat, bayar. Harusnya ketika kita ibadah, pergi ke tempat ibadah, kita itu meminta kepada Tuhan, ya Allah, berikanlah hamba rezeki pada hari ini, sehatkanlah keluarga hamba. Kita beribadah kepada Tuhan, kita yang meminta, bukan kita beribadah, kita yang bayar. Itu baru pansos, gitu ya. Nah, buat teman-teman di bawah, satu intinya, pertama belajar, baca Bible. Baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan di Yohanes, Matius, Lukas, Yohanes, Matius, Lukas itu aja putar-putar. Jadi kayak gumasa jadinya. Pejabat surga pun ada, ya. Gumasa. Siap. Siap. Oke. Siapa Tuhanmu? Setiap orang barbar pasti tidak berjunjungan. Hafal ya. Setiap orang barbar pasti tidak berjunjungan. Siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Ditanya apa, jawaban apa? Kok ditanya tuh sama Tante Luka? Setiap orang barbar pasti tidak berjunjungan. Siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Iya, masa kalau ditanya itu dijawab, bukan bikin pertanyaan balik. Kayak orang nggak sekolah aja kau. Jawab dulu. Tepuk antar Allah. Low battery. Iya. Siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Jawab. Junjungan Nabi Muhammad itu junjungan kami. Setiap orang barbar pasti tidak berjunjungan. Siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu junjungan kami. Tuhan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang karena tidak Muhammad ada tidak berjunjungan, maka dia termasuk golongan barbar. Junjungan itu diberikan kepada manusia. Tidak ada lagi di atas Nabi Muhammad, gumasa. Nabi Muhammad setiap orang barbar pasti tidak berjunjungan. Itu teori itu siapa yang itu? Coba pakai referensi, jangan pakai Erluda. Teori kamu, setiap orang barbar tidak orang barbar gak ada aturannya, gak ada junjungannya. Ya, mana? Referensi mana? Referensi mana? Orang barbar gak ada aturannya. Saya minta referensi. Kita nggak pakai asumsi, mana asumsi nanti kita ludahin. Orang barbar pasti tidak ada junjungannya. Atau terakhir orang kali ya, gila kalau nggak bisa menunjukkan referensinya, silakan diludahin. Dalilnya mana? Orang gila, orang gila seluruh dunia tidak ada junjungannya. Biar saya handle, biar nggak kacau. Lambat. Ya, junjungan orang barbar seperti gumasa adalah baptis online. Barusan. Teman-teman Kristen, kalian boleh naik, kalian boleh berstatement apapun lah, mau pertanyaan kayak mau pernyataan berstatement sekalipun. Tapi pastikan Anda punya referensinya gitu loh. Di sini bukan tempat orang pamer kebodohan. Setiap perkataan apa yang keluar dari mulut kita itu harus ada pertanggungjawaban referensinya. Ingat,
Di sini tuh tempat ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Lanjut Tante Mika. Ya. Nah, ciri-ciri sebagai pendebat atau sebagai pendakwah itu pertama yang dimiliki harus adab. Agar kenapa? Agar ilmu yang kita sampaikan ini sampai kepada pendengarnya. Bukan naik ke sini, salon pasnya dicopot, di selang impusnya hilang, di atas kejang-kejang. Ini membuktikan kalian itu ketakutan berhadapan dengan kami. Kalian bukan membantah dengan ilmu, tapi dengan emosi. Makanya kalian konten itu paling cepat naik tensi. Untung aja Ustadz Dance sama Bunda Ike udah Islam, kalau nggak tensinya sering naik. Karena biasanya begini, Mika, orang yang tidak ada isi kepalanya, dia mempergunakan mulut, ya, atau akhirnya kan emosi naik, karena nggak ada isi kepalanya. Coba kalau dia tenang-tenang aja, kasih dalil, bicara aja senyaman mungkin kan kita mendengar, tapi kan dia ngotot, padahal cuman ilmu dengar. Nggak ada referensinya sama sekali gitu kan. Jadi emosi yang dipakai. Sama dengan ini Bunda ya. Ketika kita lewat depan rumah orang, ya kan, ada di sana anjingnya, ya kan. Anjing ini tidak mengenali kita, karena tidak mengenal, langsung dia tidak akan pernah berhenti menggonggong selagi kita ada, gitu loh. Selagi kita ada, anjing ini tidak akan pernah berhenti mengonggong. Kalau dilepas talinya dia akan diam. Dilepas talinya itu dia akan diam. Nah, menghadapi mereka seperti ini memang jalan satu-satunya kita harus tinggalkan anjing ini. Maka kita nggak nampak lagi anjing ini akan diam. Kalau orang berilmu, dia akan berdiskusi dengan baik, bukan naik ke atas langsung ngamuk. Berarti sama kok kayak Mika, saran Bunda ya, saran Bunda gini, kalau ada yang naik seperti itu, kan dia udah penuh dengan ya istilahnya gini ya, istilah kasarnya, anjing ini kan pasti tujuannya menggigit kan, dan menggigit orang ya, menggigit manusia, dan kita kan manusia nggak mungkin, ya kita nggak mungkin balik menggigit anjing jadi diturunin aja gitu. Nah, iya betul. tapi kita harus mempertontonkan anjing itu Bunda, karena kita harus tahu orang bahwa anjing itu masih ada. Iya. Nah, gitu kayaknya kita tumbang ini semuanya nih, siap-siap pegangan semuanya. Lanjut. Jadi gitu ya teman-teman ya. Bukan anjing ini harus diusir, atau kita harus mempertontonkan bahwa memang anjing ada, nggak bisa dibantah ya. Jadi caranya pertama biarkan dulu, tontonkan anjing itu ada, habis itu kita baru menghindar. Itu caranya menghadapi anjing. Kadang-kadang itulah, ditanya lain, dijawabnya lain ya. Tapi memang itu memang udah keterbatasan bagi mereka ya. Karena mereka berpikirnya Tuhan kemahakuasaan itu, kemahakuasaan Tuhan itu bisa sampai Tuhan bisa mati ya. Itu termasuk gimana ya, pemikiran yang sangat rendah lah menurutku ya. Jadi kemahakuasaan Tuhan itu dihilangkan dengan Tuhan bisa mati. Itu termasuk bahaya.